Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Falaferli Ahmad, NIM 230404500034. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2023, kelas D. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hal yang terjadi di film Laskar Pelangi. Baiklah, dalam menit 1 sampai menit 22 di sini sudah jelas terjadi stratifikasi sosial, yang dimana Dika atau sebagai aktor dari film Laskar Pelangi ini menceritakan bahwa rakyat-rakyat Belitung tidak bisa menikmati kekayaan alamnya karena ada tembok-tembok birokrasi. Kemudian di menit 232, di mana scene ini berfokus kepada ayah Dika yang mengantar Dika ke sekolah. Dika diejek lah oleh para pekerja yang dilintasinya, di mana pekerja itu mengatakan percuma sekolah karena pada akhirnya dia akan tetap menjadi buruh. Kuli. Terima kasih. Kemudian di yang ketiga yang saya dapat itu ialah kejadian mobilitas sosial di menit 3 detik 42, yang dimana datang sebuah guru menemui anak kecil yang menunggu di suatu sekolah. Di sini terjadinya mobilitas sosial dikarenakan anak ini yang bernama Lintang ingin bersekolah. Di situ secara langsung menunjukkan bahwa itu adalah mobilitas sosial karena dia berusaha memanjat status sosial yang dimana dia ingin bersekolah. Itu salah satu usaha yang dia lakukan, dikatakan mobilitas sosial secara vertikal, karena dimana dia memanjat naik untuk menaikkan status sosialnya. Kemudian yang keempat, di menit 5:45 di situ ada scene yang dimana diperlihatkan awalnya sekolah Dika dan Lintang itu seburuk itu, dan itu pun bagi orang yang tidak mampu. Sedangkan di sekolah yang satunya di UPT Belitung SDPN Timah Lenggang, di situ terlihat sekolahnya sangat jauh lebih elit dibandingkan dengan sekolah Dika dan Lintang, yang dimana sekolah Dika dan Lintang itu nama sekolahnya SD Muhammadiyah. Di situ terjadi stratifikasi sosial yang dimana sudah terlihat yang pekerja misalnya kuli ataukah nelayan pesisir pantai itu biasanya bersekolah di SD Muhammadiyah, sedangkan yang kalangan-kalangan atas yang mungkin siswanya lebih mampu sekolah di SDPN Timah Lenggang. Kemudian yang kelima, terjadi sosialisasi di menit 7 detik 44, di mana di situ dijelaskan oleh secara tidak langsung dia adalah kepala sekolah, terlihat dari perannya. Dia menjelaskan kepada anak-anak atau murid-murid dan juga bahkan orang tua yang ada di sana tentang nilai-nilai agama, agar siswa-siswa tersebut memahami masalah agama. Yang keenam, saya mendapatkan penyesuaian diri di menit 26 detik 13, yang dimana ibu muslimah menolak ajakan guru dari sekolah elit tersebut hanya karena ingin membuktikan bahwa anak-anak miskin juga bisa bersekolah.
itu termasuk salah satu memuaskan keinginannya. Itu tersebut. Oke. Yang ke-7, saya mendapatkan lagi penyesuaian diri di menit 28:43, yang dimana Ibu Musdalifah menolak lagi ajakan dari Pak Hervan, yang dimana menolak saran dari Pak Hervan, dimana Ibu Muslimah disarankan untuk ke kota. Mengapa dia ditanyakan mengapa tidak ke kota, bla bla bla, dan pada akhirnya Ibu Muslimah menjawab dia tidak bermimpi untuk menjadi istri saudagar, tetapi dia bermimpi menjadi guru. Itulah alasan kenapa Ibu Muslimah masih menjadi guru di SD Muhammadiyah tersebut. Itu termasuk penyesuaian diri, di mana dia melengkapi keinginannya, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Yang ke-8, saya mendapatkan lagi mobilitas sosial yang dilakukan oleh Dika, Lintang, dan kawan-kawan di menit 32, yang dimana mobilitas sosial yang terjadi itu horizontal, yang dimana Dika, Lintang, dan kawan-kawan bekerja sebagai buruh, yang dimana buruh dipandang sama derajatnya dengan misalnya nelayan dan kuli. Dan terjadi pranata sosial, yang dimana terjadi pranata sosial itu karena guru-guru yang sebagai juri mengatur bagaimana berjalannya pertandingan cerdas cermat tersebut. Di sini juga secara langsung terjadi stratifikasi sosial, yang dimana guru ini memandang remeh karena dia secara tidak langsung dia memandang remeh orang-orang golongan bawah, karena di sini Lintang dianggap remeh oleh juri tersebut, dianggap melakukan tindakan kecurangan. Terakhir terjadi perubahan sosial di waktu 1 jam 51 menit 3 detik, yang dimana Dika menceritakan bahwa Belitung sekarang sudah berubah. Tembok-tembok penghalang di tahun 80-an tembok-tembok penghalang sudah tidak ada. Di situ terjadi perubahan sosial karena sudah tidak ada lagi pembatas bagi kalangan-kalangan bawah yang ingin bersekolah, sudah bisa bersekolah secara rata-rata setara dengan pelajar-pelajar yang lain. Tidak ada lagi stratifikasi sosial, yang dimana mungkin masih ada stratifikasi sosial, tetapi untuk sekolah sudah tidak ada hal tersebut. Tidak ada lagi batasan untuk misalnya cuma orang-orang kalangan atas yang bisa bersekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.